Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel ini nih, bimbingan belajar Ar-Rayhan. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan part ke-10 dari prediksi soal KSMMI Matematika Terintegrasi tahun 2024 untuk tingkat provinsinya. Pada video kali ini kita akan bahas soal nomor 19 dan juga soal nomor 20. Tetapi sebelum itu, kalau misalkan kalian menonton video ini tetapi belum subscribe channel ini, subscribe dulu sekarang agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya dari bimbingan belajar Ar-Rayhan. Kalau misalkan sudah, jangan lupa untuk berlangganan minimal juara tingkat provinsi kalau misalkan kalian ingin mengakses video-video eksklusif yang tidak tayang kalau misalkan kalian tidak berlangganan ya. Yuk berlangganan sekarang. Nah, kalau misalkan kalian juga nggak sabar untuk mendapatkan pembahasan secara lengkap dari nomor 1 sampai dengan 25 versi PDF-nya, kalian bisa membelinya dengan harga 75.000 saja dengan gratis 2 modul keislaman terbaru dari bimbingan belajar Ar-Rayhan dengan menghubungi Mimin di 0878 6062 yang miliki sekarang dan persiapkan diri menghadapi KSM tahun ini. Oke, kita akan mulai dari soal nomor 19. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Yusril biasanya mengonsumsi 3 tablet vitamin C setiap harinya. Ketika Yusril sakit, ia mengonsumsi 5 tablet vitamin C setiap hari sesuai anjuran dokter. Satu botol penuh vitamin C habis 12 hari lebih cepat ketika Yusril mengonsumsi 5 tablet per hari dibandingkan biasanya. Banyak isi botol vitamin C milik Yusril ketika penuh adalah titik-titik tablet. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita misalkan dulu ya, banyaknya hari biasanya Yusril mengonsumsi 1 botol vitamin C dengan huruf X. Sedangkan total isi botol vitamin C milik Yusril kita anggap sebagai Y, seperti itu. Nah, setelah kita memisalkan seperti ini, kita akan menyatakan kalimat matematika dari tiap kalimat yang ada di soal cerita ini. Kita akan mulai dari kalimat pertama, dikatakan Yusril biasanya mengonsumsi 3 tablet vitamin C setiap harinya. Jadi kalau misalkan dia mengkonsumsi 3 tiap harinya, maka dalam waktu berapa hari dia bisa menyelesaikannya? Tentu dalam waktu 3 dikalikan dengan X. Karena tiap harinya dia harus mengkonsumsi 3 tablet kalau misalkan dia tidak sakit. Nah, X-nya itu adalah banyaknya hari, maka 3 kali X itu akan setara dengan total isi botol vitamin C milik Yusril ya. Maka ini kita buat sebagai persamaan pertama. Nah, selanjutnya kalimat matematika dari kalimat yang kedua dikatakan di sini ketika Yusril sakit, ia mengonsumsi 5 tablet vitamin C setiap harinya sesuai anjuran dokter. Maka kalimatnya bagaimana? Nah, tentu ini untuk membuat kalimat matematikanya kita harus menyambungkannya dengan kalimat selanjutnya. Dikatakan 1 botol penuh vitamin C habis 12 hari lebih cepat ketika si Yusril ini mengonsumsi 5 tablet per hari dibanding biasanya. Maka dari itu, karena tadi itu banyaknya hari ketika dia mengonsumsi 1 botol vitamin C, anggaplah sebagai X, maka dia lebih cepat menghabiskannya 12 hari dibanding X tadi. Maka kita tulisin X kurang 12. Kemudian karena dia mengonsumsinya 5 tablet per hari, maka harus dikalikan dengan 5. Ini akan setara dengan 1 botol vitamin C milik Yusril. Seperti itu. Nah, karena kita sudah mendapatkan 2 persamaan dan kedua persamaan ini sama-sama menghasilkan Y di bagian kanannya, di ruas kanannya, maka untuk yang di ruas kiri kita tinggal sama dengankan saja. Maka kita akan peroleh 3X itu sama dengan 5 dikalikan X kurang 12 seperti ini. Nah, coba ini kalian kali masuk untuk di ruas kanannya. 5 dikalikan X, 5 dikalikan negatif 12. Maka persamaannya akan berubah menjadi sebagai berikut. 3X sama dengan 5 dikalikan dengan X dikurangkan dengan 5 kali 12 adalah 60. Nah, ini coba kita pindahin ini ke ruas kiri, sedangkan 3X-nya ke ruas kanan. Maka kita akan peroleh di sini positif 60 sama dengan 5X dikurangin dengan 3X. Maka ini kita kurangin karena sudah variabelnya sama-sama X. Maka kita lihat 5X kurang 3X hasilnya 2X sama dengan 60. Maka X-nya sama dengan 60. Jangan lupa dibagi dengan 2. Dapat X-nya adalah 30. Nah, X adalah banyaknya hari untuk si Yusril mengonsumsi tablet vitamin C-nya ketika dia tidak sakit. Maka ini 30 hari ya. Nah, untuk mendapatkan nilai Y, tentu di sini kita lihat dari persamaan pertama kita substitusi ya, X sama dengan 30 ke persamaan 1. Maka di sini kita lihat 3X sama dengan Y,
berarti kita ganti 3 kali 30 sama dengan Y, berarti kan Y-nya sama dengan 90. Jadi ada 90 tablet vitamin C milik si Yusril. Kalau misalkan di sini kita lihat satu botolnya seperti itu. Banyaknya isi botol vitamin C milik Yusril ketika penuh adalah sebanyak 90 tablet. Seperti itu. Semoga kalian paham ya untuk penyelesaian soal kali ini. Jadi kalau misalkan kalian belum paham, jangan malu-malu untuk komentar di bawah. Oke, kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Tetapi sebelum itu, kalau misalkan kalian lagi nyari modul keislaman untuk persiapan ke SMTA tahunnya, kalian bisa banget untuk membeli modul keislaman dari bimbingan belajar Oraihan ini yang cocok banget untuk mata pelajaran matematika terintegrasi, karena segala macam tentang angka-angka dari modul keislaman, tentang materi keislaman yang ada di kisi-kisi, insya Allah kami sudah bahas di modul keislaman ini. Kalau misalkan ada yang belum kami bahas, nanti silahkan chat aja kami, nanti akan kami taruh agar nanti kedepannya modul keislaman ini jauh lebih baik ke depannya ya. Oke, kita akan lanjut ke soal nomor 20. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Waktu yang dibutuhkan Umi, Sinta, dan Auni untuk membersihkan taman bacaan mereka adalah 1 jam. Jika hanya Umi dan Sinta yang membersihkan taman bacaan itu, waktu yang dibutuhkan adalah 1 jam 10 menit. Sementara itu, jika Umi dan Auni yang membersihkan taman bacaan, waktu yang dibutuhkan adalah 1 jam 24 menit. Banyak waktu yang dibutuhkan Umi untuk membersihkan taman bacaan tersebut adalah titik-titik menit. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita misalkan dulu ya bahwa Umi itu adalah U, Sinta adalah S, dan Auni adalah A. Nah, berdasarkan kalimat yang pertama dikatakan mereka ketika bekerja bersama-sama itu membutuhkan waktu 1 jam. Nah, berarti kalimat matematikanya seperti apa? Jadi kalimat matematika kalau modelnya seperti ini tipe perbandingan berbalik nilai ya. Karena kalau misalkan orangnya itu semakin banyak, maka waktunya itu yang dibutuhkan semakin sedikit. Nah, kalau tipe berbalik nilai seperti ini, cara untuk mengerjakannya kita buat dia menjadi perbandingan seperti ini. 1/U untuk pekerjaan yang dilakukan si Umi, kemudian ditambah dengan 1/S ditambahkan dengan 1/A. Nah, ini sama dengan 1 jam tadi ya. Maka 1/1. 1 jamnya itu yang ini, 1 jam ya. Satu yang di atas itu karena semuanya dibuatkan dalam bentuk 1/1 semuanya. Nah, ini adalah persamaan pertama, oke? Kemudian kita lihat dari kalimat selanjutnya dikatakan di sini bahwa jika Umi dan Sinta yang membersihkannya bersama-sama, waktu yang dibutuhkan adalah 1 jam 10 menit. Maka dari itu di sini 1 jam 10 menit kita harus ubah dulu ke dalam bentuk matematika. Nah, 1 jam itu kan 1 ditambahkan dengan 10/60 karena 1 jam adalah 60 menit. Jadi kita ubah ke dalam satuan jam aja ya. Maka di sini dapatnya 1/6 ya. Maka dari itu di sini kita ubah ke dalam pecahan biasa agar lebih mudah. Maka caranya sangat mudah. Ini dikali dulu kemudian ditambahkan dengan yang di atasnya. 1 kali 6, 6 tambah 1 adalah 7. Berarti 7 per penyebutnya dituliskan kembali yaitu 6. Nah, ini adalah ketika si Umi dan Sinta bekerja bersamaan. Maka di sini ini tadi persamaan 1 ya. Maka yang berikutnya 1/U ditambahkan dengan 1/S karena hanya mereka berdua yang bekerja bersamaan, itu sama dengan 1 per waktu yang mereka butuhkan yaitu 7/6. Kita ingat bahwa pembagian, ini kan ada pembagian ya, 1 per itu adalah pembagian adalah perkalian yang terbalik. Maka persamaan ini bisa kita ubah menjadi 1/U tambah 1/S sama dengan 6/7. Jadi awalnya 7/6 dibalik menjadi 6/7. Ini kita simpan sebagai persamaan kedua. Nah, lanjut kita lihat untuk persamaan berikutnya itu kita ambil dari kalimat yang selanjutnya. Sementara itu jika Umi dan Auni itu membersihkan taman bacaan bersama-sama, waktu yang dibutuhkan adalah 1 jam 24 menit. Sama halnya kayak tadi kita ubah dulu ke dalam satuan jam. Jadi 1 jam berarti 1 ditambahkan dengan 24/60. Berarti ini kalau misalkan dibagi 12 ini bisa ya, agar menjadi sederhana dapatnya adalah 1 tambah 2/5. Berarti dapatnya adalah berapa? Ini kalau misalkan diubah menjadi 5/5 ini boleh ya, agar lebih mudah. Dapatnya adalah 7/5. Nah, berarti kita buat persamaannya lagi nih. Berarti kalau misalkan Umi dan Auni, berarti kita tulisnya 1/U tambah 1/A itu sama dengan 1/7/5. Atau nilainya itu senilai dengan 1/U tambah 1/A itu sama dengan 5/7. Karena pembagian adalah perkalian yang terbalik. Nah, karena kita sudah mendapatkan 3 persamaan, apa yang harus kita lakukan? Nah, untuk menyelesaikan soal ini, coba kita jumlahkan persamaan kedua dan persamaan ketiga. Nanti kita akan lihat sesuatu hal yang menarik. Jadi perhatikan di sini, kalau kita jumlahkan persamaan 2 dan persamaan 3 ini, 1/U tambah 1/S
S sama dengan 6/7. Kita mau jumlahin dengan 1 per U tambah 1 per A itu sama dengan 5/7. Nah, satuannya di sini penyebutnya ternyata kebetulan sudah sama-sama penyebut 7, maka lebih mudah ya dijumlahkannya. Nah, ini ketika dijumlahkan berarti kita tinggal fokus di bagian pembilangnya aja. Berarti 6 tambah 5 adalah 11, berarti 11/7. Kemudian di sini yang memiliki dua nilai yang sama adalah 1 per U, berarti jadinya adalah 2 per U tambah 1 per S tambah 1 per A. Nah, ini kita anggap sebagai persamaan keempat. Nah, coba persamaan keempat ini dikurangkan dengan persamaan 1. Jadi, coba kita kurangin, ini kita pindahkan ya. Di sini menjadi pengurang, berarti 1 per U tambah 1 per S tambah 1 per A. Ini sama dengan 1 ya. Ini kalau kita ubah ke dalam penyebut 7, dapatnya adalah 7/7. Nah, coba kalian kurangkan persamaan 4 dengan persamaan 1. Apa yang akan terjadi? Nah, ini ketika dikurangkan, ini 1 per S habis, 1 per A habis. Nah, 2 per U kurang 1 per U, tentu 2 kurang 1 adalah 1, dapatnya adalah 1 per U. Nah, kemudian ini kan penyebutnya sudah sama-sama 7, tinggal dikurangkan yang bagian atasnya, 11 kurang 7 dapatnya adalah 4/7. Nah, di sini karena kebetulan sekali yang ditanyakan adalah waktu yang dibutuhkan Umi sendiri membersihkan taman bacaan dalam menit, maka ini kan kita sudah dapat 1 per U sama dengan 4/7. Nah, kalau mendapatkan waktunya si Umi, ini tinggal dibalik aja. Nah, jadi U per 1 sama dengan 7/4. Ini masih dalam satuan jam, maka kita harus kalikan dengan 60. Nah, agar menjadi menit berarti kan 60 dibagi 5 ya, maka dapatnya 15. 15 dikalikan 7 itu berapa? 15 kali 7, coba kita hitung ya, 15 kali 7, di sini 5 ingat 3, dapatnya 105. 105 menit itu adalah waktu yang dibutuhkan oleh si Umi ini. Nah, kalau misalkan ini diubah ke dalam satuan jam, tentu ini jadinya adalah 60 tambah 45 ya, maka dapatnya adalah 1 jam 45 menit. Maka di sini jawaban yang cocok adalah opsi yang C ya, 1 jam 45 menit waktu yang dibutuhkan Umi untuk membersihkan taman bacaan itu seorang diri. Seperti itu, semoga kalian paham ya untuk penyelesaian soal seperti perbandingan berbalik nilai yang modelnya seperti ini. Kalau misalkan kalian belum paham, jangan malu-malu untuk komentar di bawah, oke? Nah, jadi itu dia tadi 2 buah soal yang kita bahas pada video kali ini. Semoga kalian paham. Kalau misalkan nggak paham, silahkan komentar. Kalau misalkan kalian lagi nyari pembahasan KSMMI tingkat provinsi tahun 2023 dari nomor 1 sampai dengan 25, kalian bisa banget membeli PDF-nya dengan harga 80.000 saja. Akan ada 3 modul keislaman random dari kami untuk bonusnya. Kalau misalkan kalian berminat, hubungi nomor Mimin yang tadi ya, 0878 6062 2162. Yuk miliki sekarang dan persiapkan dirimu menghadapi KSM tingkat provinsi yang tinggal menghitung hari ini. Jadi kalau misalkan kalian juga berminat untuk mendapatkan rekaman pelatihan kami yang dilaksanakan pada tanggal 20 sampai dengan 21, kami bisa menjual rekamannya. Harganya adalah harga spesial, silahkan chat aja kami, nanti kami infokan harganya. Oke? Nah, jadi kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan bel notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.